Pak Refrizal, nyambung suaranya. Iya Bu, baik. Apakah sudah bisa dimulai Bu? Oke, boleh Pak. Bu Esi, bisa dimulai Bu Esi, Bu Pojianya. Ya, silakan. Ya, silakan Bu Pak Pozia. Ya, Bu, makasih Bu. Silakan Bu Pozia. Tapi jangan lupa ya Bu ya, udah direkam ya. Oke, terima kasih ya Pak. Jadi kamera offline ada kan Bu? Ada Pak. Mungkin Pak Arif ya matiin kamera ya Pak Arif ya. Iya, iya Bu. Ibu Fauzia, kalau bisa jangan terlalu jauh kameranya dari Ibu. Maaf Bu Fauzia, tidak kedengaran suara sebelum dimulai Bu Fauzia. Bu Fauzia suara. Iya. Nah, betul enggak? Jawabannya gini aja. Oke. Sudah jelas suaranya? Sudah Bu. Pak Refrizal? Sudah Bu. Oke Pak. Untuk yang murid kalau bisa dimatikan aja Bu, biar nggak double gitu suaranya. Yang mana Pak? Yang murid. Untuk yang Kecuali nanti diskusi, artinya biar suara Ibu dulu terfokus. Biar jangan double. Berarti satu perangkat aja yang hidup suaranya Pak. Yang Ibu hidup loh. Yang kamera itu berarti Mas. Yang kamera belakang. Ini Kok ya ke lede ya? Kontai, kok mengerin kok itu?
Apa ya? Lah, bersih suaranya, Pak. Alhamdulillah Oh, bersih. Bersih. orang sih, Hah? Matikan. Pak, jelas suara saya, Pak? Alhamdulillah adalah jelas, Bu. Oke. Gimana, Ibu? Hah? Iya. Ibu kenapa? Oke, saya mulai ya, Pak. Iya, Bu. Kamera Ibu yang di sini jangan terlalu banyak gerak, Bu, gitu. Enggak ada tripod ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oke, hari ini kita akan ketemu dengan Ibu dalam mata pelajaran produk cake dan kue Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, silakan dilihat dulu di bawah mejanya atau di dalam laginya apakah ada sampah atau tidak. Ya, kalau ada sampah silakan. Karena kalau kita sudah dengan kita akan nyaman supaya belajar pada ini sampai bisa lebih mudah. Oke, silakan itu. Oke, terima kasih kepada Yusuf sudah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, sebelum mulai pembelajaran, absen dulu ya kehadirannya. Yona, Irfan, Isa, Dwi Nur Khalifah, oke, Yusuf, Yuliana, Dirahayu, Aisyah sini nggak ada ya. Yonti, absen juga. Alda, sesuatu Maulana. Ada yang belum disebut namanya? Oke, sendiri ya. Sendiri hadir. Wani, Fitri. Oke. Terima kasih. Ada beberapa teman-temannya yang tidak hadir hari ini. Kira-kira ada kabarnya nggak? Ada. Nanti apa ya? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada produk dan kue Indonesia pada semester sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Oke, sendiri silakan. Kue Indonesia dari beras yang merah. Oke. Kue
Oke. Yang pertama itu beras dan tepung beras. Masih ingat semuanya? Yang kedua kue Indonesia dari tepung ketan. Yang ketiga kue Indonesia dari umbi. Oke, kita juga sudah mempraktekannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang kue Indonesia dari tepung kue dan agar-agar. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa. Nanti Ibu sebutkan. Nah, yang jelas manfaat pembelajaran kita pada hari ini, yang Ibu harapkan dari pembelajaran ini. Nah, nanti Ananda bisa menyebutkan, bisa mengetahui, bisa memahami apa-apa saja kue Indonesia dari tepung kue dan agar-agar. Selanjutnya, kompetensi yang Ibu harapkan dalam mengolah kue Indonesia itu ibaratkan menjadikan peluang usaha, ya, bisa menjual atau memasarkan hasil kue Indonesia dari kue dan agar-agar yang sudah Ananda pahami. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, nah sekarang Ibu minta Ananda duduk berkelompok. Sebelumnya udah Ibu bagi kelompoknya ya. Masih ingat nama-nama kelompoknya? Oke, silakan. Kita duduk berkelompok. Oke, boleh? Oke, sudah? Nah, di sini kita ada 3 kelompok. Nanti setelah Ibu menjelaskan materi, setelah Ibu menampilkan materi tentang kue Indonesia dari tepung kue dan agar-agar, Ananda akan membuat atau berdiskusi. Ada LKPD yang akan Ibu bagikan nanti. LKPD-nya nanti tetap Ananda buat per individu ya, karena penilaiannya itu per individu, tapi boleh didiskusikan bersama anggota kelompok yang lain. Paham? Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang jelas tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ananda mampu menjelaskan kue Indonesia dari kue dan agar-agar secara tepat, ya. Yang kedua, Ananda nanti dapat menentukan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kue Indonesia dari kue dan agar-agar secara mandiri. Jadi Ananda pribadi bisa menentukan alat-alatnya tanpa dibantu oleh teman. Paham ya? Oke. Selanjutnya, Ananda mampu menentukan prosedur pembuatan kue Indonesia dari kue dan agar-agar secara tepat. Nah, kalau prosedur kita berbicara di sini tentang praktik ya, tentang praktik. Bagaimana cara pembuatan kue yang tepat itu seperti apa. Selanjutnya Ananda mampu menentukan kriteria hasil kue Indonesia dari kue dan agar-agar yang baik. Oke? Selanjutnya Ananda mampu menganalisis masalah jika terjadi permasalahan ketika Ananda membuat kue dari kue dan agar-agar. Oke. Selanjutnya, nah kita lihat. Ini kira-kira gambar apa? Siapa yang tahu? Apa? Islam ini. Apa namanya kalau di sini? Oke. Selanjutnya ini agar-agar mungkin tidak apa ya? Enggak asing lagi. Nah, ini agar-agar yang biasa kita buat untuk puding atau hidangan agar-agar yang lain. Nah, ada 4 gambar. Siapa yang tahu ini gambar apa? Yang pertama gambar apa? Puding apa? Puding strawberry, oke. Betul ya? Selanjutnya, yang kedua.
Puding juga. Puding Milo Oreo. Selanjutnya, nah siapa yang tahu ini? Kue cantik manis. Nah, kenapa namanya kue cantik manis? Kenapa kira-kira Aldan? Oke, karena bentuknya cantik dan manis. Oke ya. Nah, selanjutnya ada kue apa kira-kira? Kue. Bagaimana bentuknya? Siapa yang udah pernah makan kue ini? Siapa yang udah pernah makan? Kalau nggak salah Ibu ada dijual di UP kita. Siapa yang pernah makan belum ada? Nah, ini namanya talam hang kue jagung. Nah, bahan dasar pembuatannya itu tepung hang kue. Oke, sekarang kita lihat ya pengertian dari agar-agar dan tepung hang kue. Ya. Nah, agar-agar itu terbuat dari rumput laut ya, dari rumput laut yang bersifat seperti gelatin. Tahu nggak sifat seperti gelatin itu seperti apa? Gel, seperti gel ya. Jadi kalau dia setelah dipanaskan, kita dinginkan dia akan mengeras. Pernah lihat puding kan? Oke. Nah, jadi itu. Selanjutnya ini dia tepung hang kue. Nah, yang sebelumnya belum tahu, Bu, kira-kira tepung hang kue itu terbuat dari apa ya? Apakah sama dengan tepung terigu? Apakah sama dengan tepung beras? Sama enggak? Sama atau enggak? Berbeda. Nah, tepung hang kue ini merupakan tepung yang terbuat dari kacang hijau. Kacang hijau tahu ya semuanya? Oke. Nah, kita lihat karakteristiknya. Tepung hang kue ini berwarna putih. Siapa sudah pernah lihat tepung hang kue atau sudah biasa mungkin membuat di rumah? Siapa? Tunjuk tangan. Olive, sudah pernah Olive? Pernah. Warnanya warna apa Olive? Warnanya warna putih ya, warnanya putih bersih ya. Nah, biasanya dia dikemas dengan kemasan yang unik ya, dengan kemasan kertas seperti silinder. Oke. Dan kalau dimasak dia hasilnya bening dan kenyal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Vira. Ibu saya di rumah masalah kue dengan tepung cemara. Apakah itu termasuk dari tepung cemara? Bentuknya sama ya, Vira? Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan Vira? Sebelum Ibu jawab, Vira nanya, Bu, ibu saya di rumah bikin itu Bu, bikin agar-agar cemara namanya dari tepung cemara. Bentuknya pun seperti ini. Nah, apakah itu yang disebut dengan, apa itu sama dengan tepung hang kue? Ada enggak yang tahu? Ada? Masih ragu semuanya? Nah, tepung cemara itu hanya penyebutan yang berbeda ya, Vira. Nah, kalau dalam bahasa Boganya atau bahasa Indonesianya itu tepung hang kue. Kalau cemara itu hanya di beberapa daerah tertentu, khususnya di daerah kita. Jadi tepung cemara itu adalah tepung hang kue adalah satu jenis tepung yang sama dengan dua penyebutan yang berbeda. Oke, paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti yang kita pelajari pada kue sebelumnya, pada kue Indonesia sebelumnya, pengelompokan bahan pada kue Indonesia ini ada 3 ya. Yang pertama itu bahan pokok, yang kedua bahan cairan, yang ketiga bahan penambah rasa, warna, aroma, dan bahan tambahan atau bahan isian. Nah, kira-kira bahan pokok dari pembuatan kue dari tepung hang kue dan agar-agar apa? Bahan pokok, bahan utama. Bahan utama. Tepungnya bahan pokoknya. Kalau kue dari tepung hang kue, berarti bahan pokoknya adalah tepung hang kue. Kalau kue dari agar-agar berarti bahan utamanya agar-agar. Oke. Selanjutnya bahan cairan. Kira-kira bahan-bahan cairan dalam pembuatan kue Indonesia ini apa-apa saja? Sebelum Ibu kasih tahu. Air, oke, apa lagi? Susu, apa lagi? Santan. Nah, untuk kue Indonesia itu biasanya banyak yang menggunakan santan. Nah,
air, susu, santan. Ada satu lagi yang mungkin kalian merasa ini bukan bahan cairan. Ya, ini kalau telur ini termasuk bahan cairan ya. Jadi telur ini bukan bahan pokok, tapi dia termasuk bahan cairan. Jadi ada 4, air, santan, susu, dan telur untuk kelompok bahan cairannya. Selanjutnya bahan penambah rasa. Nah, gula itu udah pasti ya. Apa fungsi gula pada pembuatan kue? Menambah atau memberikan rasa manis pada kue. Selanjutnya tape ketan ini digunakan untuk beberapa kue ya. Selanjutnya labu kuning juga biasanya digunakan untuk khusus untuk puding atau kue dari tepung hangkwe yang menggunakan labu kuning saja. Nah, itu bahan penambah rasa yang tadi. Selanjutnya bahan penambah warna. Ini sudah belajar ya di kelas 10. Daun suji. Selanjutnya ini pewarna makanan atau pewarna sintetis ya. Nah, selanjutnya bahan penambah aroma. Apa ini? Vanili. Selanjutnya daun pandan. Siapa yang tahu beda daun pandan dengan daun suji? Siapa yang tahu beda daun pandan dengan daun suji? Sudah belajar di kelas 10 di Boga Dasar? Siapa yang bisa menjawab? Bedanya bisa? Yang lebih wangi, sedangkan daun suji lebih halus. Nah, apa kalau perbedaan warna, mana yang lebih pekat, warna daun pandan atau daun suji? Daun suji. Nah, daun suji ini memiliki kelebihan pada warna, sedangkan daun pandan memiliki kelebihan pada aroma. Oke, paham? Nah, ini contoh kue Indonesia dari tepung hangkwe. Pernah lihat nggak sebelumnya? Atau baru pertama kali lihat? Baru pertama kali? Cantik manis? Ini biasanya agak banyak di pasaran. Ya, ini ada marmer hangkwe, ada kue cantik manis, ada hangkwe pelangi ini 3 jenis kue dari tepung hangkwe, dan yang lain masih banyak lagi ya sebenarnya. Nah, ini contoh kue Indonesia dari agar-agar. Ada puding Milo, ada puding tape hijau, dan puding labu kuning. Nah, selanjutnya peralatan. Nah, dalam pembuatan kue Indonesia, baik kue Indonesia jenis apapun, ada 3 kelompok peralatan. Kira-kira apa saja? Siapa yang tahu? Alat persiapan, apa lagi? Alat pengolahan dan alat penyajian. Bagus ya. Kita lihat di sini alat persiapan. Nah, apa fungsi alat persiapan Islam? Oke, untuk menimbang, untuk mengukur. Apalagi untuk mempersiapkan sebelum pengolahan. Nah, di sini kita lihat alat persiapan apa saja. Ada timbangan, ada gelas ukur, ada saringan. Selanjutnya alat pengolahan. Nah, ada mixing bowl atau mangkok adonan atau yang kita kenal di sini apa? Waskom stylus ya. Selanjutnya panci. Panci fungsinya untuk apa? Merebus. Selanjutnya cetakan. Ya, kalau kita menggunakan cetakan untuk kue. Selanjutnya itu alat penyajian seperti dinner plate atau piring cepan, cup puding, dan piring cekung. Nah, untuk alat penyajian ini menyesuaikan dengan hidangan yang kita buat. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, di sini ada Ibu perlihatkan, Ibu tampilkan 3 video nanti. Nah, video yang Ananda lihat ini akan Ananda praktekkan nanti di pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, jadi silakan disimak baik-baik. Ibu bagi kelompoknya untuk praktek. Silakan kalian simak dulu. Untuk video pertama. Nah, ini pembuatan kue cantik manis ya. Yang bahan pokoknya itu dari tepung hangkwe. Nah, kita lihat itu bahan-bahan serta alatnya. Nah, ini dia proses perebusan. Apa itu namanya? Apa namanya?
mutiara. Ya, kita merebus sagu mutiara itu harus dididihkan dulu airnya. Jelas ya gambarnya? Nah, kenapa harus kita aduk? Supaya tidak lengket ya, supaya tidak lengket. Nah, kalau sagu mutiara ini sudah matang, apa tandanya? Apa tanda sagu mutiara kita itu sudah matang? Apa? Kenyal, apa lagi? Warnanya itu tidak ada yang putih, tidak ada yang apa namanya bagian tepung itu sudah tidak ada lagi. Ya, warnanya sudah bening. Nah, ini pembuatan adonannya. Ini tepung mangkonya ya, bahan pokoknya. Nah, kenapa harus memancing rasanya supaya tidak manis saja, menambah rasa gurih. Nah. Kenapa masaknya harus sambil diaduk? Supaya tidak menggumpal ya. Nah, ini kita lihat, bisa dilihat harus dimasak sempurna sampai meletup. Yeah. Nah, masukkan sagu mutiaranya. Diratakan. Kenapa harus diratakan? Supaya tidak menumpuk pada satu tempat, supaya dia menyebar sagu mutiaranya. Hanya kita masukkan ke dalam cetakan. Masak lagi enggak? Setelah dia keras baru kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia hasilnya. Oke, cantik bentuknya Aldan? Secantik Liliana? Oke ya? Sudah paham? Nah, siap untuk melihat atau menonton video kedua? Nah, itu hasilnya. Memang cantik dan manis ya Aldan. Nah, selanjutnya. Nah, kita lihat video yang kedua itu masih video pembuatan kue dari tepung hang kue, yaitu kue marmer hang kue. Nah, silakan diperhatikan. Untuk bahan yang pertama, di sini saya siapkan Bahan pertamanya tepung hang kue atau tepung kacang hijau ya. Ucapnya kurang-kurang seperti ini. Ini warna putih. Kemudian 1 liter santan atau 1000 ml santan ya. Kemudian 250 gram gula pasir, 1 sendok makan coklat bubuk, kemudian sedikit air panas untuk melarutkan coklat bubuknya, kemudian sedikit garam. Nah, itu tadi bahan-bahannya. Untuk lebih jelasnya bahan-bahannya bisa dilihat ya di deskripsi dari video ini, ada di bagian bawah video. Sekarang kita lanjut aja secara pembuatan. Sekarang saya siapkan sedikit air panas. Boleh kita kurangi lagi ya, sedikit aja. Kemudian kita akan larutkan. Nah, kenapa harus dilarutkan dulu coklat bubuknya dengan air panas? Kenapa tidak dimasukkan langsung ke adonan? Agar tidak menggumpal. Ya, jadi kita cairkan dulu coklat bubuknya.
seperti ini. Kemudian kita akan membuat hangkuinya. Di sini saya Nah, masukkan ini untuk adonan hangkuinya ya. santan, kemudian gula pasir, garam, kemudian tepung hangkuinya ya. Nah, di video ini kan langsung dimasukkan tepung hangkuinya. Kalau saran ibu yang lebih baik, pisahkan dulu tepung hangkuinya ke suatu wadah. Dan nanti kalian gampang memindahkannya ke ke wadah ke panci. Nah, diaduk dulu sebelum apinya dinyalakan supaya tidak menggumpal. Saya tunggu like dan komennya ya. Dan jangan lupa bagi yang punya Instagram, follow Instagram saya, namanya sama dan bisa. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita nyalakan apinya, lalu kita masak sampai mengental dan meletup-letup ya. Nah, masak juga sampai meletup-letup atau mendidih. Kalau kita tidak aduk, dia akan menggumpal. Udah mulai mengental ya. Nah, Kita itu biarkan dia. sebentar, pakai api kecil kalau sudah mulai seperti ini. Kita masak lagi sebentar. Nah, setelah meletup-letup seperti ini, jadi tandanya udah matang, saya matikan kompornya. Kemudian kita siapkan cetakan, kita masukkan ke bagian Masukkan adonan ke ya. dalam Jadi kita loyang. bagi dua. Nah, loyangnya ini kalau bisa dioles dulu dengan minyak supaya tidak lengket. Oke. Kemudian sisanya, Nah, kita sisakan sedikit untuk apa? Untuk bikin motif marmernya atau bagian coklatnya. Nah, itu kita campurkan coklat bubuk yang sudah diseduh dengan air panas tadi. seperti ini, adonan yang warna putih. Kita tuang ke atasnya. Ini, kemudian kita aduk-aduk dengan garpu. Sekarang kita tinggal tunggu kue marmernya ini ya. Nah, setelah mengeras hasilnya seperti ini ya. Kita masukkan ke kulkas supaya proses pengerasannya lebih bagus. Nah, ini kita lihat hasilnya setelah dikeluarkan dari cetakan. Jadi untuk cetakan itu nggak perlu dioles dengan minyak, cukup dibasahi dengan air matang aja ya. Sekarang saya akan potong. Nah, untuk memotong kue dari tepung hangkue disarankan pisaunya itu dioles dengan minyak. Kenapa? Supaya tidak lengket. Dan hasil potongannya pun akan lebih rapi. Jadi supaya nggak lengket, pisaunya boleh dibasahi dengan air matang supaya dia nggak melengket. Sebelum memotong. Jadi ini benar-benar lembut ya. Nah, seperti itu ya hasilnya. Oke. Nah, kita lanjutkan video selanjutnya. Nah, ini satu lagi ya. Ini video pembuatan kue Indonesia dari agar-agar atau ya dari agar-agar ini puding ya, puding Milo Oreo. Nah, kalau puding Milo Oreo kira-kira ada berapa lapis? 2 ya. 1 lapisan Oreo, 1 lapisan Milo. Nah, kita buat lapisan pertama dulu.
Nah, kita lihat masaknya itu harus benar-benar sampai mendidih. Ya, kenapa kira-kira harus sampai mendidih betul? Siapa yang tahu? Supaya cepat mengeras, ya. Ya, supaya cepat mengeras. Nah, ini kita hancurkan oreonya, jangan sampai terlalu halus. Nah, kenapa? Nah, ada yang mau bertanya kenapa ini oreonya dimasukkan terakhir? Kenapa enggak dari awal, Bu? Supaya tidak cair, bagus, supaya oreonya itu tidak merubah warna puding susunya. Kalau kita masukkan dari awal, oreonya akan mencair sehingga puding oreo kita warnanya jadi coklat. Oke. Nah, untuk cetakannya kalian bebas ya, mau pakai cetakan apa aja, itu variasi saja. Nah, selanjutnya kita buat lapisan yang kedua, yaitu agar Milo atau puding Milonya. Nah, bahan-bahannya itu sama ya, yang membedakannya hanya Oreo dan Milo. Nah, kalau Milo kita masukkan di awal ya, beda dengan Oreo. Nah, ini triknya, trik kecilnya ya. Ketika kalian membuat agar-agar dari Milo atau dari yang bubuk-bubuk, itu sebaiknya dicampurkan dulu sebelum apinya dihidupkan supaya tidak menggumpal. Nah, ini tunggu sampai mendidih betul. Nanti kita tuangkan ke lapisan selanjutnya. Nah, kita sampai mengeras ya. Setelah mengeras baru bisa dipotong Oreo di atasnya. Nah, untuk garnish itu tergantung kreasi kalian saja. Nah, ini dia. Ya. Gampang atau mudah? Gampang atau mudah cara pembuatannya? Gampang dan mudah. Oke. Nah, sekarang kita lihat teknik pengolahan yang digunakan dalam pembuatan kue dari hangkue dan agar-agar ini pada umumnya yaitu direbus dan dikukus ya. Nah, teknik pengolahan itu kan banyak, ada yang digoreng, apalagi dipanggang, apalagi ditumis, direbus, dikukus. Nah, untuk kue Indonesia dari tepung hangkue dan agar-agar, dia menggunakan dua teknik pengolahan. Ada yang dikukus dan ada yang direbus. Nah, kalau puding tadi itu teknik pengolahannya apa, Pak? Puding direbus. Oke. Paham ya? Nah, setelah Anda melihat 3 video tadi dan sudah diakses modul yang Ibu kirimkan di WA? Sudah? Ada yang sudah mungkin? Belum? Oke, silakan dikeluarkan handphonenya. Boleh kita menggunakan handphone sekarang. Silakan dilihat modulnya sebagai panduan, ya. Tapi jangan digunakan HP-nya untuk chatting-chatting. Jangan digunakan untuk buka YouTube, buka Instagram, bisa ya, nanti. Bisa? Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Di sini ada instruksi yang harus kalian kerjakan di sini. Dan dikerjakan tetap berindividu, tapi boleh diskusinya pada kelompok. Nah, setelah Anda
mengerjakan LKPD ini, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Bisa? Nah, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dan kelompok yang tidak tampil, silakan tolong diberikan order. Nah, jika ada hal yang tidak dimengerti, silakan tanyakan ke Ibu nanti. Nah, semua anggota kelompok harus aktif berdiskusi. Silakan boleh dari sumbernya tadi dari video yang kelihatan yang ditampilkan dari modul juga. Silakan dilihat. Coba Yusuf dibacakan apa seperti dapat modul. Oke. Dan bagian semua. Nah, silakan dilihat petunjuknya untuk boleh dibacakan ini petunjuk penggunaan LKPD-nya. Oke, secara individu ya. Ya, kalian berdiskusi dari sumbernya boleh dari internet, boleh dari modul yang dibagikan dan video yang ditampilkan tadi. Nah, di halaman selanjutnya silakan lihat apa petunjuknya ya. Tugas kelompoknya apa? Identifikasi dalam tadi bawah ini apa saja kue yang berbahan dasar tepung kue dan agar ya. Serta bagaimana teknik pengolahan. Selain dari video yang diamati, silakan cari informasi dari modul internet. Oke, nah ini bentar. Nah kita lihat ada beberapa tabel di sini. Ada beberapa foto ya. Nah mungkin Bu yang Ibu tampilkan tadi cuma sebagian dari yang digambar ini Bu. Ya betul itu. Nah silakan Anda cari di internet, di modul saya bagikan juga ada di sana semua. Silakan diisi, didiskusikan. Ini nama kuenya apa? Nah setelah dapat nama kuenya, bahan pembuatannya apa saja? Mulai dari bahan bahan pokok, apa tadi? Bahan cairan dan bahan penambah rasa, aroma dan warna. Ya di sini ya. Selanjutnya peralatan persiapan, pengolahan dan penyajian. Selanjutnya teknik pengolahannya apa? Apakah dia direbus atau dikukus? Oke, bisa dikerjakan? Ya, silakan. Nah, ya. Mau disebutkannya. Silakan dari di modul ada. Diskusi ya, diskusi. Hai.
Kalau teman adanya nanti bahan-bahannya yang pokok-pokok bawang, pokoknya cuma kue, bahan jajannya bisa santan. Kalau mau itu garam, aku itu yang itu bisa dibuat. Bahan pokok, bahan cairan, sama bahan penambah rasa. Tapi rasanya itu tidak terlalu banyak bahan. Nah, di LKPD-nya nanti di bagian atas disebutkan namanya ya, nama kalian masing-masing. Nama dan kelompok berapa. Nah, ada sudah sampai nomor 4? Belum?
Ya. Siapa yang mau maju pertama? Siapa yang mau maju pertama? Kelompok satu yang mana? Ini. Oke, kelompok satu bisa maju pertama. Bisa maju pertama. Siapa kelompoknya yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Nah, kita bagi aja. Poin kue nomor 1, 2, dan 3 itu kelompok 1. Kue nomor selanjutnya itu kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya. Kelompok 1 silakan dipresentasikan hasilnya ke depan. Lama depan. Oke, Liliana sama Dini bisa? Ya, silakan. Nah, teman-teman yang lain silakan didengarkan atau diperhatikan kemana presentasi hasil diskusinya. Jika ada pendapatnya yang berbeda, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, nama kue pandan pisang. Bahan pembuatan tepung kue, pisang, warna makanan, gula, garam, dan santan. Peralatan persiapan: 1. Timbangan, 2. Saringan, 3. Gelas ukur. Peralatan pengolahan: panci, cetakan, dan bowl. Penyajian template. Teknik pengolahan direbus. Nah, yang kedua? Gambar kedua, kue cantik manis. Bahan pembuatan: campuran kue, satu mutiara, santan, gula, garam, dan vanili. Peralatan persiapan: timbangan, saringan, dan gelas ukur. Peralatan pengolahan: panci dan cetakan. Peralatan penyajian: dinner plate. Teknik pengolahan direbus. Nomor 3, kue normal dan kue. Bahan-bahan: tepung kue, coklat bubuk, garam, gula, santan, vanili, dan air panas. Peralatan persiapan: timbangan, gelas ukur, dan saringan. Peralatan pengolahan: bowl, cetakan, dan panci. Peralatan penyajian: Yang lain silakan didengarkan temannya. Teknik pengolahan direbus. Nomor 4, kue ongol-ongol. Bahan-bahan: tepung kue, kelapa bungkus, gula, dan garam. Peralatan persiapan: timbangan, gelas ukur, dan saringan. Peralatan pengolahan: bowl, cetakan. Peralatan penyajian dan template. Teknik pengolahan dikukus. Baiklah, dari penjelasan tadi, apakah teman-teman bertanya? Ya, ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau ini Bu, saya beda nih dari yang kelompok pertama gitu. Ada tidak? Atau sama semuanya? Nah, jadi kue yang pertama apa? Kue pandan pisang. Nah, namanya kue pandan pisang. Bahan utamanya itu apa? Bahan pokoknya? Tepung kue ya. Peralatan utamanya apa di sini dalam pengolahan dulu? Panci untuk apa dan merebus. Berarti teknik pengolahannya direbus. Sama semua? Atau ada yang berbeda Bu? Ini dikukus loh Bu. Ada yang menemukan kalau kue pandan pisang ini dikukus? Irfan? Direbus apa dikukus? Direbus ya.
Selanjutnya cantik manis. Nah, ini nama kuenya cantik manis yang sudah kita lihat di video tadi. Bahan utamanya nasi, tepung, hamkue. Ya, teknik pengolahnya diapakan? Direbus juga. Oke? Oke, kasih aplaus untuk kelompok pertama yang sudah berani tampil pertama. Itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 3 dulu. Kelompok 2, oke silakan. Kelompok 3 sudah selesai? Ya, siapa yang bisa tampil di kelompok 2? Yona bisa, Yona? Nah, kelompok 3 ada yang bisa tampil? Depan. Oke, cepat kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, tampilkan. Oke, siapa yang bisa kelompok 3? Bisa? Bisa ada di depan? Nah, silakan maju ke depan. Nah, oke, kelompok 3 sekarang.
Nah, silakan diperhatikan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tes Hungkwe. 1. Hungkwe Pelangi. Yang kue nomor berapa itu Irfan? Nomor 5. Silakan dilihat nomor 5. Nama kue Hungkwe Pelangi. Bahan pembuatan tepung hungkwe, santan, gula, garam. Peralatan panci, spatula, cetakan. Teknik pengolahannya dikukus, direbus. Selanjutnya, Puding lapis. Bahan pembuatannya agar-agar, santan, gula pasir, garam. Peralatannya panci, spatula, dan teknik pembuatannya direbus. Teknik teman-teman yang ingin bertanya, adakah silakan. teman-teman yang ingin bertanya? Ada yang beda pendapatnya atau ada tidak peralatan yang disebutkan oleh Irfan tadi itu masih kurang atau bahan yang disebutkan tadi itu masih kurang, ada yang ketinggalan Bu? Ada nggak? Oke, Aldan silakan. Kue lapis 3 warna. Tidak menggunakan. Gimana? Namanya apa tadi? Hungkwe Pelangi. Hungkwe Pelangi. Kalau yang kata Aldan apa namanya Aldan? Kue lapis 3 warna. Lapis 3 warna. Oke. Ada perbedaan pendapat. Nah, tadi Aldan ambil sumbernya di mana? Di modul. Ya. Kalau ini Irfan di internet. Nah, ada perbedaan nama ya. Satu hangkue pelangi, satu lapis hangkue 3 warna. Ya. Kira-kira apa yang nama yang benarnya? Sama-sama benar. Karena pelangi itu adalah nama pelangi itu tergabung ke dalamnya 3 warna. Ya, jadi untuk nama itu tidak usah terlalu dipermasalahkan ya. Oke, ada lagi? Atau udah cocok semuanya? Sudah setuju? Sudah sepakat semua? Oke, silakan tutup. Kan? Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus tuh kelompok 3 ya? Kelompok 3. Oke, kelompok 2. Terakhir, silakan. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju, Olin? Nah, enggak. Nah, siapa yang membuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang puding lapis tape ketan. Bahan pokok agar-agar, cair, air kelapa muda, bahan tambahan pewarna, daun pandan, gula pasir, garam, sampai alat persiapan, timbangan, gelas ukur, saringan, alat pengolahan, mis, panci, sendok, alat hidang, piring hidang. Cara pengolahan bebas. Ya, puding tape hijau, bahan pokok agar-agar, bahan cair, air, susu, susu kental manis. Bahan tambahan tape ketan, garam, gula pasir,
dan melukis. Alat persiapan timbangan, alat pengolahan, gelas atau wayang, alat menjam, piring paper, teknik pengolahannya tadi terus. Oke, itu presentasi dari kelompok 3. Ada yang berbeda pendapatnya? Ada yang mau ditanyakan? Itu mengenai tadi apa? Puding, tape ketan dan apa Liv? Dan puding lapis ya, puding lapis. Oke, ada yang berbeda nggak pendapatnya? Yang lain gimana, sama semua? Sama? Oke. Nah, terima kasih pada kelompok 3. Silakan tutup. Sekian hasil diskusi kami. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus untuk kelompok 3. Oke. Nah, mungkin tidak semuanya selesai ya, tapi secara garis besar Anda sudah memahami apa itu bahan pokok, apa itu bahan cairan, apa itu bahan penambah rasa. Dan Anda juga sudah memahami apa perbedaan bahan alat persiapan, alat pengolahan dan alat penyajian, ya. Dan juga sudah memahami teknik pengolahan dari kue tepung kue dan agar. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau masih ragu? Silakan tanyakan. Ya. Oke, Yana, silakan Yana. Apakah untuk pendapat kue dari tepung kue Oke. Pertanyaan Yana, apakah apa tadi dalam pembuatan kue dari tepung kue ya? Itu harus menggunakan santan yang kental. Maksudnya sini pati santan ya, Yana? Oke. Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Yana? Ada? Kira-kira harus pakai santan kental nggak? Kalau nggak pakai santan kental, dia bagaimana hasilnya? Tidak. Siapa yang jawab tidak? Tunjuk tangan. Tidak. Kenapa tidak, Tidak? Oke, karena santan kental itu mudah menggumpal atau mengental. Nah, oke, kita terima dulu. Nah, untuk pembuatan kue dari tepung kue itu tidak perlu menggunakan santan yang sangat kental atau patinya. Biasanya kalau pati santan kita gunakan buat apa? Buat gulai, apa lagi? Buat rendang, buat kalio, ya. Nah, kalau untuk kue, jenis-jenis kue itu tidak perlu menggunakan santan yang kental, ya. Kita menggunakan santan yang sedang saja, ya. Tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Oke, Pak? Nah, kalau misalnya kita membuat gulai dengan santan yang encer, apa jadinya? Pengaruh nggak sama masakannya? Pengaruh apa jadinya? Bening warnanya, tidak tidak keluar minyaknya ya. Nah, kalau untuk pembuatan kue itu tidak terlalu diperlukan santan yang sangat kental atau patinya. Oke, Ana, bisa dipahami ya, Ana? Oke. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Nah, kalau ada yang masih mau ditanyakan atau masih belum paham, sudah paham semuanya? Sudah siap nggak kira-kira untuk praktek pada pertemuan selanjutnya? Nah, oke, harus siap ya. Nanti Ibu bagi kelompoknya, Ibu bagi lagi kelompoknya menjadi 3 orang per kelompok. Ada satu kelompok yang 2 orang per kelompok ya. Nah, sekarang siapa yang bisa melakukan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Liliana silakan. Ya. Oke. Oke, bagus sekali tepuk tangan untuk Liliana. Sudah sangat lengkap ya. Nah, jadi ada tepung
lampion itu terbuat dari apa tadi? Kacang hijau. Sedangkan agar-agar terbuat dari rumput laut. Nah, dalam pembuatan kue Indonesia dari tepung kue itu ada bahan pokok, bahan cairan, bahan penambah rasa, aroma, warna. Dan untuk peralatannya ada 3 kelompok, apa saja? Bahan persiapan, alat persiapan, alat pengolahan, dan alat penyajian. Oke, berarti sudah memahami semuanya. Nah, oke. Untuk materi kita hari ini sudah selesai. Nah, nanti Ibu akan kirimkan link post-test. Ya, di sini Ibu tidak tidak mengharuskan nilai kalian tuh tinggi atau betul pada semua soal. Ibu hanya ingin mengukur pemahaman Ananda tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, bisa dibuka WA-nya, Ibu kirimkan. Tunggu sebentar. Ibu kirimkan ke grup kelas ya. Tunggu sebentar. Sudah masuk? Nah, silakan dikerjakan. Itu di sana ada 10 soal. Di sana ada 10 soal, silakan dikerjakan. Sesuai dengan pemahaman kalian sendiri. Nanti itu kalau sudah selesai silakan dikirimkan langsung, diklik kirim atau ditandai selesai. Nanti Ibu bisa lihat nilainya langsung. Oke, bikin nama kelas. Silakan soalnya dibaca baik-baik ya. Nah, ini untuk mengukur pemahaman Ananda saja. Jadi nggak usah nyontek-nyontek, nggak usah tanya-tanya ke temannya. Ada yang sudah selesai? Nah, yang sudah selesai silakan langsung klik kirim. Nanti jawabannya akan langsung terlihat. Jawabannya Anda. Nah, sudah ada satu jawaban.
Oke, nilainya 90. Siapa ini? Aldan. Aldan Yuliana nilainya sudah keluar 90. Oke, tepuk tangan untuk yang dua pertama. Nah, yang lain silakan. Kalau sudah selesai silakan dikirim tanggapannya. Sesuatu Nasana juga 90. Oke. Nah, berarti Anda sudah memahami ya. Wirahayu 80. Oke, bagus. Sudini oke 90. Kira-kira siapa yang dapat 100 ya? Oke, silakan yang lain. Nilai tertinggi masih di 90. Yang lain silakan. Nah, sementara kalian mengerjakan, Ibu kasih tahu untuk minggu depan pertemuan selanjutnya kita praktek. Nah, yang kita praktekkan nanti Ibu buatkan LKPD-nya, nanti Ibu kirim lagi, Ibu share di grup WhatsApp ya. Nah, LKPD-nya nanti ada 3 jenis yang akan kita buat sesuai video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Nah, untuk pembagian kelompoknya nanti Ibu share lagi di grup. Dan kelompok 1 dan 2 itu membuat kue cantik manis. Kelompok 3 membuat puding Milo Oreo. Kelompok 4 dan 5 membuat marmerham kue. Nah, untuk anggota kelompoknya nanti Ibu share ya. Ibu bagi lagi, Ibu rombak lagi. Yusuf 90, oke bagus. Yang kelompok sana belum ya? Yang kelompok 2, kelompok 3. Frankie aja ini email siapa? Frankie aja ini email siapa? Oh, Wani, oke, Wani. Kalau bisa nanti diganti ya alamat emailnya, biar Ibu tahu. Karena siswa Ibu ada yang namanya Frankie, oke? Oke, Wani, nilainya ada 70. Oke, buat apresiasi, mungkin untuk kedepannya bisa belajar lagi ya kan? Oke, yang lain nanti kita menyusul aja, Ibu lihat nilainya. Yang jelas, untuk hari ini, Ibu rasa 90% pemahaman kalian sudah bagus untuk materi ini. Nah, kita bertemu pada pertemuan selanjutnya pada praktek. Nah, nanti setelah Ibu kirimkan LKPD-nya, LKPD untuk praktek, silakan dibuat buku perencanaannya seperti biasa. Paham? Nah, untuk kelompoknya nanti setelah ini bisa lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Nah, kira-kira apa yang Ananda rasakan setelah Ananda melakukan pembelajaran hari ini? Apa? Oke, Vira, silakan tolong besarkan volumenya sedikit. Senang, apa lagi? Mendapatkan ilmu baru itu yang paling penting ya. Nah, karena yang Ibu harapkan Ananda tidak hanya datang ke sini mendengarkan Ibu menjelaskan atau sambil bermain HP, tidak hanya itu, tetapi yang paling penting adalah capaian dari pembelajaran yang kita lakukan. Ya, nilai itu hanya sebuah angka, yang penting adalah pemahaman. Paham? Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Siapa kira-kira yang bisa memimpin doa? Oke, Irfan, silakan. Yang lain dalam posisi siap ya. Raja, Syakrat, Permakrab, Gagrab, Tangga. Alhamdulillah.
Oke, nah terima kasih atas waktunya pada hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Silakan dipersiapkan buku rencananya, dibawa peralatan praktiknya, uniformnya dilengkapi seperti biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Refrizal, saya sudah selesai Pak. Matikan. Ya, terima kasih Bu Fauzia yang sudah melakukan presentasi ya kegiatan PPL pada hari ini. Nah, tugas Ibu dari yang sudah Ibu tayangkan ini, yang sudah Ibu kerjakan, nanti silakan Bu videonya Ibu edit ya dengan durasi 10 sampai dengan 15 menit dengan catatan dari kegiatan pembelajaran yang setelah Ibu rencanakan dalam RPP itu tidak terpotong kegiatan pembelajaran, ada kegiatan inti, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dengan kegiatan penutup ya Ibu. Ya, Pak. Jadi hal-hal yang urgent di dalam, yang paling penting di dalam RPP jangan dipotong ya. Jadi kira-kira 10 sampai dengan 15 menit Ibu buatlah sebaik-baiknya. Ibu buatkan sebaik-baiknya ya Ibu. Bu Esi gimana? Assalamualaikum Bu Esi. Ya sudah Ibu, saya anggap kegiatan Ibu hari ini PPL untuk aksi yang pertama sudah cukup ya, tinggal Ibu melaksanakan tugas yang berikutnya dan persiapkan untuk pelaksanaan yang PJBL ya Bu. Ya, hari Rabu Pak. Hari Rabu ya, dipersiapkan. Kalau bisa juga kamera seperti ini gitu. Oke, jadi baik, nampak Pak. kesemuanya ya. Ya, siap. Nah, izin ya Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, Bu Esi gimana Bu Esi? Ada tanggapan Bu Esi? Bentar ya, kita tunggu Bu Esi. Baik Pak. Dosen nggak standby? Dosen nggak standby. Ya sudah, kita akhirin aja ya Bu Koji ya. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak Pak. Izin keluar ya. Ya, baik Pak.